Oke, selamat sore. Jumpa lagi dalam acara Putri Bali Talk yang episode ke-11. Senang sekali sore hari ini bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Dan pada sore hari ini Kak Win akan ngobrol dengan Jero Jemewi. Ya, Jero Jemewi adalah salah satu alumni Putri Bali tahun 2003. Pada saat itu adalah Gongdian Putri Balinya, dan Jero salah satu finalis pada saat itu ya. Dan perkembangan Jero sangat pesat mulai 2003 sampai saat ini. Telah banyak hal-hal yang dilakukannya. Nanti akan kita kupas lebih jauh bagaimana dan bagaimana kiprahnya, dan saat ini seperti apa. Kita akan ngobrol sesaat lagi dengan Jero Jemewi. Kalian cek dulu ya. Hai Florence Party, ada Bayu Kresna, ada Devi. Coba kalian cek dulu, kalian Jero sudah ada. Oke. Silakan di accept Jero. Oke. Halo, selamat sore. Sepertinya kameranya Jero agak diturunin dikit. Asal agak gitu. Ya, oke. Jadi biar naik dikit. Sip, oke. Oke. Ya, betul. Cerah banget ya sore hari ini sepertinya Jero. Iya. Apa kabar? Sorry, suara kalian kecil. Suara Jero juga ini ya, agak kecil ya. Sebentar. Sekarang 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke. Ya. Oke, Jero, lama nggak jumpa. Nggak terlalu lama juga sih ya. Kita jumpa di beberapa event, kemudian beberapa kegiatan, dan memang sejak 2003 terakhir pemilihan Putri Bali pada saat itu bukan terakhir Putri Bali, maksudnya Jero ikut pada saat itu Putri Bali 2003, kemudian berkembang dan kami pengen tahu juga nih apa saja kegiatannya Jero saat ini. Mungkin bisa sebelum kita akan kupas dari 2003 sampai sekarang, secara umum kegiatan Jero saat ini apa nih? Oke, Kak Win senang sekali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, salam juga nih, senang banget bisa satu screen sama suhu kita, suhu Putri Bali. Suhunya 36 sekarang. Enggak. Masa di center gini kan selalu 36 Pak. Oh, saya berarti tambah muda nih 36. Oke. Terus. Senang bisa ngobrol sama Kak Win. Kegiatannya sekarang masih normal ya. Hari ketiga kita new normal. Kegiatannya masih lebih banyak coaching and healing sebagai konsentrasi pertama. Sekarang masih ada program TV juga, ada 2 program TV, ada wawancara eksklusif Talk Show Merah Putih. Beberapa bulan ini saya karena lebih banyak karantina. Iya, jadi work from home ya. Iya. Oke. Sementara sih itu Kak Win. Oke. Yang mungkin jadi life coach, self love-nya ya, yang ininya juga ya, on TV, ngajar juga ya, berarti ngajar S1 atau ngajar mahasiswa? Ngajarnya diploma 2 sama diploma 1. Oh, oke. Di mana? Di Ubud ada 2 kampus, terus di Denpasar ada 1. Oh, oke. Keren. Kalian pengen ngeliat juga ya, waktu itu kalau nggak salah tahun 2003 selesai Putri Bali, sepertinya Jero sempat jadi cabin crew ya. Cabin crew apa istilahnya, atau pramugari ya? Pramugari. Itu gimana tuh?
sampai sekarang menjadi begini ya. Iya. Itu awalnya kan semua berawal dari Putri Bali tuh. Gara-gara Kak Win nih sebetulnya bersama semua senior di situ kan. Oke. Waktu itu apa ya? Maskapainya Air Paradise ya. Kenal API ya, Air Paradise Internasional. Oke, apa itu? Lalu awalnya kan 2003 tamat kuliah kan 2003 juga selesai Putri Bali, belajar banyak di situ. Makanya buat adik-adik yang saat ini nonton yang lahir di kampung nggak usah kecil hati, kita punya banyak keistimewaan sebetulnya yang bisa kita pelajari. Saya lahir di Gunung Batur ya kan, salah satu gunung berapi di Bali. Lahir di Gunung Batur, besar di sana, sekolah di Singaraja, ya karena lebih dekat, lalu kuliah baru di Denpasar. Nah ikut Putri Bali, ketemu sama Kak Win, ketemu sama Idresi yang sekarang sudah sudah. Jadi ada beberapa senior yang memang membina dari awal. Jadi itu sih awalnya. Kemudian ada kesempatan. Berapa tahun ya itu ya? Berapa tahun ya di jadi camp ini jadi flight attendant, flight attendant. Ya, flight attendant berapa sekitar 3-4 tahun. Oh lumayan ya, sampai 2007 ya kurang lebih 2007 ya kurang lebih ya. 2007. Wow. Nah, kan itu ada Bom Bali yang kedua. Jadi ketika Bom Bali 2 itu ya rap semuanya, akhirnya hidup mesti terus berlanjut kan, karena Betul. suka jalan. Betul. Masih belum puas kawin jalan-jalannya, jadi akhirnya ngelamar Dubai. Iya, kalau waktu itu ingat, Jero lagi di mana nih? Baru lagi di Dubai, lagi di mana? Wah keren, keliling dunia. Jalan gratis kawin. Oke, kemudian kalau misalnya apa namanya? Sempat tinggal di Dubai, Australia juga ya, sempatnya karena mesti apa sih istilahnya landed apa istilahnya kalau tinggal di luar karena nunggu apa sorry? Kita ngeround di situ. Oh ngeround. Bisa seminggu. Nah, itu pas waktu sama Air Paradise ke Jepang juga. Oke. Air Paradise bankrupt, akhirnya ikut maskapai Dubai dan itu mesti stay. Stay di Dubai. Stay selama 2 tahun. Itu stay di Wow. Belajar bahasa Arab. Iya. Sedikit bahasa Arabnya sedikit apa? Oke. Tadi kalian dengar itu ya apa namanya yang kalian sering dengar, Jero sering ingin apa life coach. Bisa dijelaskan life coachnya itu seperti apa ya? Mungkin teman-teman pengen tahu juga tentang life coach. Ya, jadi profesi terbaru ini kan memang karena sebetulnya dekat dengan dunia training. Dari baru awal gabung ke airline dan sempat juga gabung hotel, pulang dari airline itu sempat gabung di Sofitel Hotel. Corporate betul. Lebih 3,5 tahun, akhirnya dekat dengan dunia training. Plus ternyata memang punya ketertarikan pada psikologi, tapi saat itu tidak sempat kuliah psikologi, S2-nya ngambil yang lain juga, ngambil filsafat, tapi dekat dengan itu. Nah akhirnya meneruskan ketertarikan untuk di bidang training, gitu kalau ngambil pendidikan. Certified ya, sertifikasi untuk seorang life coach itu namanya NLP, Neuro Linguistic Program. Dan juga NVC, Non-Violence Communications. Maaf ya, agak ribut. Enggak apa-apa. Suka pelihara anjing dong, sama dong. Nggak apa-apa, itu berarti dia pengen join IG Live mungkin ya. Oke. Ya berarti NLP ya, life coach-nya itu udah berapa lama tekunnya berarti sejak waktu di apa namanya di Sofitel ya? Sofitel sudah menekunin atau sudah Sofitel? Sudah. Jadi dulu sudah. Kemudian ngambil yang seriusnya itu dari 2014, 2016. Oke. Keren, menarik banget.
dari airline itu kan kita ya sempat ngambil pendidikannya di Emirates, ya di Emirates nomor 1 lah untuk di Arab sana. Kemudian dia SQ dan beberapa airline lain juga termasuk apa ya, bagus untuk trainingnya. Ada banyak training yang dapatkan di situ. Terus kalau di ngambil training di Garuda, dan itu ternyata banyak pembekalan untuk empowerment. Oke. Banyak manfaatnya ya. Dari awal semua ilmu-ilmu, jadi boleh katakan tidak ada istilahnya membuang waktu ya, tapi kita bisa petik semua itu ya, ilmu-ilmu itu jadiin satu, dan seperti saat ini ya jadinya. Wow. Oke, sebelum kita mengarah yang lebih lanjut lagi, kan pengalaman udah kawin boleh kata sempat disinggung tadi sedikit. Kawin dengar nih juga kan dari pramugari juga sempat menjadi jero mangku ya sejak kecil ya, itu gimana ya? Jadi kadang kan orang ada yang tidak bisa memadukan antara tugas ke atas dengan tugas ke ini ya, ke samping ya, samping benar ya. Itu bagaimana caranya Jero untuk dari umur berapa ya, umur 8 tahun ya Jero ya, mulai jadi mangku ya. Oke, bisa diceritain ke teman-teman nih, kayak ini seru nih. Jadi ini kayaknya banyak nih teman-teman yang dari Batur, dari Songan, dari Bayung Gede, ada beberapa desa tua ya yang ada tradisinya. Jadi desa tua di Bali itu salah satunya Batur. Kalau memilih mangku itu tidak menunggu setelah remaja atau dewasa, justru dari kecil. Dari kecil sudah disawenin, sudah dipinang, dan sudah diangkat. Jadi dari usia 8 tahun itu sudah miring sebagai jero mangku istri di Pura Alas Arum Batu. Pura Alas Arum. Oke. Itu sudah bertugas. Jadi kecil tidak tahu apa-apa ya, tapi diyakini oleh masyarakat kalau kita hadir saja itu upacara sudah dianggap sah, selesai. Jadi macam apa ya, memasuki dunia kependetaan itu dari kecil sekali. Dan itu sudah pegang gentel dari umur 8 tahun. Iya. Itu kebetulan ada beberapa teman sekarang seperti Bu Cok Sawitri itu sedang meneliti juga di Batur. Mudah-mudahan nanti bisa diperkenalkan lebih luas lagi, sehingga kita tahu bahwa Bali itu benar-benar unik. Ada banyak tradisi yang memang bukan hanya sebagai tradisi, tapi ada filsafat luhur di Bali. Nah, itu beritanya. Pertanyaan kawin betul banget, itu nggak mudah ya, karena lahir di desa, terus dengan tradisi yang sangat kuat di Batur itu salah satu peredananya di Bali itu kan di Batur ya. Jadi sehingga tradisi itu sangat kuat, dan ada beberapa juga yang sebetulnya larangan, dalam tanda kutip larangan untuk sekolah di luar, larangan untuk jauh-jauh dari Batur karena ada tugas. Akhirnya dengan komunikasi yang indah dengan pemangku adat, akhirnya diizinkan untuk keluar sekolah, bekerja di luar. Yang barunya ya mesti kita melakukan sesuatu. Dalam awalnya benturan kawin. Kan kalau itu identik dengan pakaian harus tertutup, putih-putih semua. Kan? Ini dari pakaian dulu, dari cover dulu. Sementara ketika Putri Bali kan kita pakai swimsuit, itu kan agak-agak Iya. Justru akhirnya dari Putri Bali itu jadi momentum melihat kehidupan itu tidak hanya sesempit dari satu sudut pandang. Kita boleh menolak ke kanan dan ke kiri, lalu kita memilih pilihan kita. Jadi belajar dari momentum awal dari Putri Bali. Karena ada banyak trainer saat itu. Iya, betul. Masuk make up ya kan, make up, grooming, itu betul-betul recommended untuk adik-adik semua. Di beauty pageant itu tidak hanya sekedar beauty pageant, tidak hanya sekedar lomba, tapi ada banyak manfaat.
bukan hanya Iya. mengasah percaya diri, tapi mengasah konsep berpikir. Oke. Makanya bersyukur sama Kak. Oh, senang sih semua rata-rata semua pada istilahnya dengan swadharmanya masing-masing ya. Ada yang penting tetap berkegiatan, kemudian memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitarnya. Dan kalian lihat memang dari ini kan udah ke-11 nih, episode ke-11 ya. Jadi dari 1 ke 11 nih banyak banget ternyata, oh ternyata begini, ternyata begitu ya. Dan rata-rata sih mengatakan bahwa memang salah satunya memang ajang seperti Putri Bali ini adalah salah satu ya boleh katakan triggering juga untuk mereka berbuat sesuatu ke depannya seperti apa dan sebagainya. Di awal-awalnya mungkin diakui ataupun tidak diakui, tapi setelah lama-lama mereka baru oh iya ternyata memang ada pengaruhnya dan sebagainya gitu ya. Banyak ada yang bilang mungkin seawal-awalnya nggak ada efeknya Putri Bali, tapi setelah mereka mengikuti dan sebagainya menjalani kehidupan, baru mereka ngatain oh ternyata memang ada korelasinya lah sedikit ya, walaupun nggak semua, tapi kan itu salah satu lah untuk ininya, untuk apa istilahnya boleh katakan pembuka lah ya, kayak istilahnya mercusuarnya, jadi ada biar nggak nabrak apa atau di mana untuk lebih menuju ke yang diinginkannya kan gitu ya. Oke, senang banget ngeliatin apa namanya, ya saya kawin ingat banget waktu 2003 apa namanya di rumah tuh. Iya, tapi masih inilah masih tetap fresh, masih oke. Karena ya lumayan juga metamorfosis kan. Jadi kalian melihat perubahannya Jero sebelum dan sesudah menjadi Putri Bali kan. Apalagi kemudian sudah apa menjadi flight attendant dan sebagainya, itu memang sudah ini ya. Kalian nyari-nyari foto-foto yang sebelum itu belum ketemu. Sebelum bersyukur belum, jadi kalian nggak bisa tampil. Oke, baik Jero, kalau sebelum kita melangkah ke yang berikutnya, kami pengen ini ya, mungkin kita bisa refreshing sedikit tentang apa yang sempat kita lihat. Nah, ini kita waktu kejadian di Sumbangan waktu longsor ya, longsor di Batu di itu ya. Di Batu. Ya, ini sama teman-teman Putri Bali kan. Kan, terus kita mampu. Terima kasih banyak dan ini ya sudah membantu keluarga kita yang terkena musibah tadi. Iya, waktu itu kan informasinya Jero dan kita teman-teman tergerak untuk ke sana ya, walaupun tidak ini ya, sekedar paling nggak kita ikut merasakan apa yang terjadi di sana dan sedikit-sedikitnya itu memberikan ya motivasi buat mereka lah ya, gitu ya. Nih, jagonya kalau Jero ini paling jagonya nih. Jadi kemudian apa namanya? Sebelum melangkah juga ke yang berikutnya, kawin kebetulan terlintas sedikit. Selama ini kan kawin udah bukan udah 2 tahun, baru sekali ya handle untuk festival Kintamani kemarin tentang Balingkang Festival. Balingkang. Ada kaitannya nggak Batur dengan Balingkang dan sebagainya? Kan kalian sering nontonnya kan di Bali Safari ini ceritanya. Tiba-tiba ada itu sungai, ada laut, terus tiba-tiba kan itu jauh dari laut kan, sebenarnya jauhnya lautnya masih di sana gitu kan. Terus tiba-tiba Dewi Danu muncul gitu dari mana gitu kan. Itu ada kaitannya nggak antara yang di Batur dengan di Balingkang? Kaitannya ada banget Kak Win. Jadi kalau secara sebut saja secara spiritual itu kaitannya erat sekali. Masyarakat di Batur meyakini, bahkan mewujudkannya dalam sebuah tradisi. Setiap kali Satih Kedase itu melancaran itu istilahnya sowan, berkunjung. Batur, Batur berkunjung dan disambut dengan seksama di Purbalingga. Dan kita sebagai Batur, bahkan masyarakat yang ngempon, bukan hanya dari Batur ya, umat gitu ya, kita bisa mekemit di situ dan ada runtutan upacara. Jadi kaitannya sangat erat. Ada beberapa
versi kisah tentang dari Dewi Danuka. Jadi salah satu versinya adalah ditampilkan di Bali Safari itu. Tapi ada versi lain. Kita bisa sharing di belakang, karena berbicara tentang. Iya. Karena berbicara kan selalu. Betul. Ya karena tiba-tiba aja kadang kan Kawin sempat terlibat di situ dan kemarin mestinya bikin, tapi karena ada COVID, jadi akhirnya nggak bisa, ya nggak jadi bikin. Jadi apa namanya, ya itu cukup menarik ya, maksudnya ya sambil eksekusi event, tapi tahu ternyata ada begini ya dulu ya, ada begini ya dan sebagainya gitu. Menarik buat Kawin juga sih sebenarnya untuk hal-hal seperti itu. Oke. Kan ada tuh Kawin. Sorry? Ada Konco, ada Klenteng. Oh iya, ada Konco. Kalau di Konco ada tempat persembahyangan yang memang untuk Ratu Ngurah Subandar dan beliau percaya berstana juga di Palembang. Iya. Itu berarti kan memang ada korelasinya dari dulu bahwa ada Syah Bandar, itu berarti hubungan kita dari dulu memang sudah terjalin gitu ya, sudah ngeblend dari dulu mungkin ya, udah ngeblend dari dulu ya. Oke. Nah, ini juga kan dari itu salah satunya. Iya. Kenapa? Anjing Kintamani itu kan rasnya juga dari China sana. Oh, dibawa apanya, dikasih oleh-oleh awalnya gitu, akhirnya ini ya gitu ya. Oke. Sangat menarik. Itu nanti kita kupas, nggak selesai di IG Live kalau itu. Oke. Jadi ya tadi kita udah ngobrol tentang pramugari, jarum mangku. Kemudian, nah ini sebenarnya Kawin tertarik nih dengan programnya Jero yang sebutannya self love ya. Jadi program kedepannya apa aja nih yang akan self love, yang wondernya adalah Jero sendiri ya. Dan kenapa tiba-tiba bisa muncul seperti itu, dan apakah ada tiba-tiba ada something yang menggerakkan dan sebagainya gitu ya. Silakan ini sambil Jero cerita, Kawin juga akan puterin apa yang ini. Silakan Jero bercerita tentang. Oke. Ini yang Kawin sedang tampilkan ini kegiatan yang masih berlangsung sebetulnya rutin dengan Google Women Will Bali. Jadi Google Women Will Bali itu ada program yang sebulan itu kalau tidak salah bisa 3 kali 2 kali ya. Training untuk para perempuan Indonesia yang tinggal di Bali itu bisa belajar tentang komunikasi, memperluas jaringan, bisa belajar ilmu bisnis, bisa belajar mengawinkan antara semua ilmu dengan teknologi, karena kan Google sendiri ada banyak sekali produk mereka. Dan ini salah satu saya dilibatkan di sana sebagai certified trainer-nya. Kemudian untuk self Kawin tanyakan tadi itu idenya itu datang dari kehidupan sendiri ya, bahwa kita sepanjang kehidupan kadang kan kita ada saja ups and down, kemudian teman-teman juga, entah itu lingkungannya di pramugari, entah itu lingkungannya entah itu lingkungannya pertemanan biasa dari teman-teman SMA, SMP dan seterusnya, yang pada teman-teman di hotel juga. Jadi yang pada intinya kalau ketika mereka bercurhat dan kisahnya itu yang gabungkan, itu ada satu kebutuhan yang paling utama yang setiap orang harus penuhi. Nah, tidak selalu dipenuhi oleh orang lain. Nah, kebutuhan itu adalah kebutuhan cinta kasih. Nah, kebutuhan itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Ibarat gini, kalau kita itu adalah tekonya. Jadi kalau tekonya itu isinya air teh, maka yang bisa dituang ke cangkir-cangkir di sebelahnya, orang-orang di sebelah itu adalah teh. Tapi kalau isinya itu adalah air putih, maka yang bisa dituang adalah air putih. Jadi kalau kita sendiri banyak tuntutan, kemudian banyak keluhan, maka yang kita ajarkan ke lingkungan terdekat, misalnya ke anak, ke pasangan, ke siapapun ya, kita ajarkan mereka cara untuk mengeluh, kita ajarkan cara untuk protes. Kita ajarkan cara untuk tidak puas. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita terpenuhi dengan cinta,
maka kita bisa membagikan cinta. Dan kita tidak akan lagi menuntut untuk diperhatikan, menuntut untuk dihargai, didengarkan. Karena sering kita prejudis terhadap apa yang belum tentu orang lain pikirkan tentang kita. Jadi self love itu sendiri adalah sebuah kebutuhan utama yang setiap orang bisa penuhi dari dirinya. Itu adalah self connection, koneksi kita. Jadi kalau izin cerita sedikit Kawin, tubuh kita itu bukan hanya badan ini, bahwa tubuh kita itu berlapis-lapis. Ada tubuh jasmani, kemudian ada tubuh emosi, ada tubuh mental, dan ada tubuh energi. Sehingga tubuh yang berlapis ini memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, pengantar dari terpenuhinya kebutuhan itu adalah cinta kasih. Sehingga pernah ada lagu All We Need Is Love. Dan itu betul. Kita perlu tiba di beberapa angka umur tertentu untuk tahu bahwa hidup ini sangat sederhana sebetulnya. Ketika kita bisa memenuhi diri kita dengan apa yang sejatinya kita butuhkan, dan kebutuhan dari 4 tubuh ini, tubuh jasmani, emosi, mental, dan energi, maka sebetulnya kita bisa berbagi apa saja. Apapun yang kita kerjakan akan menjadi bermanfaat untuk kita dan untuk sekitar kita. Dan kita pun akan merasa puas, terlepas daripada apapun pencapaiannya atau apapun obstacle. Jadi kita bisa punya satu kemampuan mengubah obstacle menjadi opportunity. Kita bisa mengubah problems menjadi project yang harus kita selesaikan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita terpenuhi dengan apa? Dengan cinta kasih yang dalam bentuknya seperti apa itu banyak gambarannya. Tiap orang biasanya kalau kayak sekarang yang coaching gitu ya, klien itu kan beragam, dari umurnya juga macam-macam, ada yang SMA, udah dewasa, ada yang praktisi, bahkan kita sesama life coach pun saling sharing, bahkan saling meng-coaching. Jadi yang ada asosiasi untuk life coach, kita pun saling meng-coaching. Jadi di situ akhirnya kita tahu kebutuhan kita itu nggak banyak, keinginan kita yang banyak, tapi berkomunikasi dengan diri sendiri. Jadi kurang lebih self love seperti itu, Kak. Oke. Nah, tadi kalau tangkapnya ada apa? Yang ada empat kebutuhan ya, jasmani, kemudian mental, sama energi. Satu lagi apa ya? Emosi. Tadi? Emosi ya? Ya. Okay. Jadi yang paling sering bisa kita kenali itu kan emosi kita. Ya. Dalam ilmu non-violence communication atau NVC, sederhana sekali. Dalam praktiknya bisa kita gunakan sehari-hari. Jadi kita berikan singkat. Apapun masalah kita, emosi yang sedang berkecamuk, apapun problem yang kita ingin ubah menjadi project. Karena kalau problem diubah menjadi project itu memberikan benefit ke kita dan kita. Maka problem yang awalnya burden gitu, beban, akhirnya menjadi sesuatu yang mengangkat kita justru ketika kita menganggap problem itu sebagai project. Nah, itu OFNR ini, ketika kita menghadapi apapun, kita observe diri kita. Kita tidak perlu mengobserve orang lain. Jadi kita observe diri kita, apa yang sedang kita rasakan, karena setiap emosi kita, setiap feeling yang kita rasakan, itu memberitahu kebutuhan terdalam kita. Baru kita akan mengenali kebutuhan kita. Misalnya nih, kita dengan pasangan, kita lagi bertengkar, kita merasa nggak didengar, dia ngambil keputusan sendiri, kok aku nggak dilibatkan ngambil keputusan. Contohnya nih, kasus yang paling sering, aku nggak didengar, aku nggak dihargai lagi, aku nggak disayangi lagi. Contohnya seperti itu. Itu merasa apa sebetulnya? Dan itu merasa diabaikan, berarti ada kebutuhan apa? Maka kita ke need. Jadi perasaan kita memberitahu kebutuhan kita. Need-nya apa? Need-nya mungkin connection. Kita ingin merasa terkoneksi dengan pasangan kita.
mbok aku dilibatkan, walaupun kamu ngambil keputusan sendiri, tapi setidaknya aku merasa dilibatkan, sehingga aku merasa terhubung denganmu, jadi merasa terkoneksi, ada needs yang sudah terpenuhi. Jika kita sudah melakukan ketiga ini, maka lebih mudah kita untuk menetapkan sebuah strategi atau request ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Jadi kita tahu perasaan kita tahu kebutuhan kita, yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu adalah kita, maka yang melakukan request-nya, yang memberikan strateginya itu pun adalah kita. Jadi sebetulnya semua masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan sendiri. Jika kita berada utuh dengan diri kita. Secara badan jasmani, utuh secara emosi, utuh secara mental. Di mental ini kan ada pengetahuan dan pengalaman. Secara energi. Jadi lapisan develop itu ternyata seperti itu. Dan itu bukan pelajaran setahun, 2 tahun, tapi kayaknya seumur hidup. Iya. Ya paling enggak kalau misalnya kita sudah istilahnya memahami 4 ini, paling enggak kita juga udah bisa controlling apa yang ada dalam diri kita, kan gitu ya. Karena sebenarnya masalah timbul pun karena kita juga ya. Jadi kita yang membuat, kita yang ini, kita yang repot, kita yang ya kan. Kalau apa namanya yang kawin perhatikan kan gitu. Kadang-kadang kita pengennya begini, ya kita menciptakan sesuatu masalah buat diri kita sendiri sebenarnya juga, dan kayak gitu ya. Kalau B ya. Menarik. Sorry. Cara pandang kita. Nah, cara pandang kita, dan kadang kalau misalnya kita juga mesti orang lain biar paham tentang kita juga nggak mungkin bisa ya, karena mereka punya persepsi yang beda kan ya. Jadi itu yang kurang lebih ya, maksudnya kurang lebih itu ya yang masuk dalam sebab juga ya, itu juga betul ya. Oke. Menarik banget nih buat teman-teman yang ada di rumah juga. Kalau kawin juga bangga banget alumni Putri Bali yang sudah bisa memberikan coaching tentang self love ya. Jadi ini bisa bisa kita pakai sebagai untuk menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kita untuk istilahnya bernegosiasi dengan diri kita sendiri ya, atau negosiasi dengan diri kita sendiri agar kita bisa benar-benar bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dan yang pasti kan Tuhan memberikan kita kesulitan dan sebagainya itu belum tentu tidak mungkin tidak ada jawabannya gitu kan. Semua ada dalam diri kita sebenarnya, dan tergantung kita bagaimana how to-nya kita yang harus kita tahu ya, gitu kan. Ada yang menarik buat kawin juga adalah masalah energi ya. Dalam masalah energi ini kita mengenal ada 2 energi, positif, negatif, benar gitu ya? Atau energi yang dalam hal ini gimana, Jero? Energi sebetulnya netral. Energi itu energi ya. Ini menurut Einstein. Energi satu energi. Pensil ini energi, bahkan buku ini energi, mouse ini energi, badan kita adalah energi, dan kita pun energi. Walaupun dia tidak mampu dilihat oleh mata kita, tetapi jika diteliti, ketika kita memikirkan sesuatu, pikiran kita itu dalam bentuk gelombang. Jadi dia mengeluarkan vibrasi itu bekerja frekuensi tertentu. Contohnya kayak sekarang menggunakan Instagram, berarti kita berada pada frekuensi Instagram. Hanya orang yang berada di Instagram kita yang bisa melihat kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi energi itu netral, tergantung dari kitanya. Dari kitanya kita punya. Kitanya mau ngirimnya negatif, positif itu. Kita punya kemampuan untuk mentransformasi nggak? Misalnya contohnya pikiran negatif. Kita mau contoh sekarang new normal. Kita mau keluar. Lalu kita berpikiran, aku takut walaupun sudah pakai masker nanti gagang misalnya mau ke restoran gitu. Nanti gagangnya isi virus segala macam. Ada banyak ketakutan, kekhawatiran. Nah, kan kita negatif itu adalah energi.
akan ada pertentangan dari dalam. Mungkin dia akan mengadjust. Oh, nanti tinggal dicuci tangan aja atau apa segala macam. Nah, itu bentuk-bentuk energi yang dihasilkan oleh pikiran. Bagi kita yang ada meditasinya, meditasi self love, ada relaksasinya, lebih aware apa yang kita pikirkan. Kita tidak sepenuhnya itu, tapi kita bisa mengelola. Jadi yang netral, kita yang terlatih, kita jadi punya kemampuan mengubah apapun yang misalnya lingkungan yang suka ngomong orang lain itu negatif, ya. Bagaimana kita vibrasi kita besar, kita bisa mengubah lingkungan kita. Oke. Jadi ini balik lagi, apa yang kita pikirkan, kita adalah apa yang kita pikirkan. Atau itu ya termasuk juga ya. Jadi permainan gelombang dan semua juga ada frekuensi tertentu yang kita bisa nge-match kadang-kadang seperti apa dan sebagainya. Iya, kalau misalnya itu ya. Nah, kalau misalnya energi yang ada orang kirim energi kayak gitu-gitu, itu gimana, Jero? Itu juga sama, itu adalah gelombang tertentu. Nah, kita yang istilahnya kita sering berlatih, lalu kita terkoneksi dengan diri kita sendiri, lalu bisa kita terhubung dengan kita di Bali, kita sebut saja Atman, ya. Kita terhubung dengan kesadaran Atman kita. Kesadaran itu lapis. Nah, selama ini kita terlalu memperhatikan tubuh kita saja, kita dandan hanya di tubuh fisik kita saja, tapi dandani emosi kita hanya mandi di badan jasmani, tapi kita tidak mandi secara emosi, tidak membersihkan negatif kita. Tidur dengan perasaan marah, tidur dengan perasaan tidak puas, tidur dengan membandingkan diri dengan orang lain, merasa diri gagal dan terusnya seperti yang banyak terjadi sekarang. Maka kita sendiri yang menimbun energi negatif. Jadi keempat badan ini terhubung sebetulnya, Kak Win. Badan jasmani, emosi, mental, dan energi. Nah, pertanyaan, ketika ada orang mengirimkan energi negatif, ketika kita merawat diri kita, maka energi negatif itu ketika masuk ke gelombang kita, dia akan berubah vibrasinya menjadi energi yang. Jadi sebetulnya kita adalah magnet. Ketika kita penuh cinta kasih, maka sekeliling kita akan terlihat bagian cinta kasihnya. Ketika kita marah, tiba-tiba kita akan synchronicity, kebetulan yang bukan kebetulan, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang isinya marah aja, protes aja. Karena kita yang menarik mereka. Betul. Makanya itu jadi bisa seperti orang bilang, orang baik akan kumpul orang baik, orang pintar itu karena kita sudah memposisikan pikiran kita dan sebagainya, dan itu dibaca oleh semesta kalau kasarnya gitu ya. Jadi itu semesta membantu kita untuk mengumpulkannya dengan orang baik. Wow, keren. Ini tingkat tinggi nih udah kalau yang kayak gini. Kan punya. Suhunya malah belajar nih. Oke. Jadi kalau misalnya self love itu bisa untuk siapa aja ya? Apakah mulai dari umur berapa dan gimana menurut Jero? Ada batasan umur atau gimana? Self love itu untuk semua orang yang punya hati. Jadi kekuatan terbesar kita, ibarat kita diberikan sebuah sayap kiri dan sayap kanan untuk kita bisa dalam kehidupan ini adalah pikiran kita dan perasaan. Pikiran, kayak dipadukan sebetulnya segala situasi dalam hidup ini pasti teratasi. Nah, self love itu diperlukan untuk semua dari semua umur, bahkan semakin kecil ini makin baik diajarkan. Terima kasih yang mental, terima kasih yang sumber dari dalam. Kita kasih yang tidak dimeletakkan kepada
barang, misalnya semakin mahal hadiahnya maka dianggap makin sayang. Kalau saat nggak bisa kasih hadiah yang mahal dianggap nggak lagi sayang. Nah itu kan sudah pembelokan dari makna cinta kasih itu sendiri. Cinta kasih yang sesungguhnya hubung komunikasi yang dalam antara anak, ayah dengan anak, sama saudara. Jadi kita merasa terpenuhi di kebahagiaan. Batin itu yang ketiga ini sebetulnya. Ada tubuh jasmani tadi, ada tubuh batin. Dan tubuh batin kita itu ya mental, energi. Makin kesini nih dalam energi pun sebetulnya masih bisa dibagi dalam banyak lapisan. Sekarang kita lapisannya 4 gitu, supaya gampang kita ingat. Nah kalau berarti self-love, kita jadi sering sadar. Kita ingin protes, kita jadi sadar. Kita jadi melihat apa yang kita ingin protes, misalnya kita nganggap apa ya, pemerintah kurang apa, atau ada kita ingin protes. Nah kalau kita sering berlatih self-love, protes itu akan berubah menjadi satu input yang menghasilkan. Oke. Dan bermanfaat untuk semua. Jadi dua belah pihak tidak akan merasa dirugikan atau gitu ya. Wah, bagus nih. Bagus untuk perusahaan-perusahaan nih berarti ya. Oke. Menarik banget. Jadi ya, kami juga senang sekali dan bangga banget kalau Jeru udah bisa menggali hal ini dan bisa sharing untuk semua orang yang mungkin memerlukan. Saya kira semua orang pasti memerlukan juga dan ini sangat menarik sekali dan swadharmanya Jeru dibilang ini memang keren. Jadi bisa bermanfaat buat semua orang ya. Dan kalau untuk untuk kedepannya memang akan lebih terarah ke corporate atau Jeru bisa siapa saja yang Jeru ini tidak memilih-milih untuk kelasnya untuk apa dan sebagainya. Itu ada jenjang kelas ya kalau misalnya atau gimana. Jadi satu program itu udah selesai atau gimana. Dan berapa lama biasanya programnya diselesaikan? Oke, itu beda-beda Kak Win. Jadi klien sekarang itu ada yang klien personal, one on one, misalnya dia ingin berhenti dari ketergantungan minuman keras atau narkoba atau ketergantungan merokok atau ketergantungan terhadap belanja. Kalau nggak sempet belanja itu kerjaannya jadi marah-marah. Pusing gitu ya? Nggak. Oke. Bisa melakukan. One on one itu biasanya tergantung. Jadi contoh ya misalnya adiksi itu adalah apa yang sering kita alami sekarang ya. Anak-anak punya adiksi terhadap gadget. Pagi-pagi nggak perlu sarapan tapi yang penting megang gadget. Nah, iya betul. Kayak kemarin kelas terakhir di STP ya, di Politeknik. Ada yang curhat, dia baru bisa tidur itu jam 4 atau jam 5 pagi. Karena apa? Karena terlalu dalam hubungannya dengan gadget. Dan akhirnya dia jadi terlambat kuliah dan dia bangunnya jadi siang, dia nggak produktif, dia nggak sehat. Banyak kejadian anak-anak sekarang. Apalagi generasi ya, mereka bermain bermain game online sehingga tidak tahu waktu. Betul. Biasanya tidak hanya lahir sedemikian rupa, Kak Win. Itu lahir karena ada bocoran energi. Nah, itu mesti dibedah. Bocoran energi contohnya apa? Bisa jadi problem dia baru muncul ketika dia usia 18 tahun ke atas, padahal sumbernya adalah ketika dia umur 4 tahun. Sumbernya adalah sebuah besar ketika dia berada di usia 2 tahun. Saat dia ingat dan tidak. Atau usia-usia pembentukan bawah sadar 0 sampai 10 sampai 12 tahun. Jadi itu yang disebut inner child. Jadi berapapun usia, berapapun umur kita, apapun jabatan kita, selalu ada identitas anak kecil di dalam diri kita.
dia kadang merengek, dia kadang marah-marah nggak jelas, dia kadang sesuatu yang mustahil, dia kadang masa bodoh, persis kayak anak kecil. Inner child itu mesti didamaikan, mesti diberikan makna ulang. Misalnya ada peristiwa yang tidak termaafkan. Contoh kecil, mamahnya pernah ditampar oleh papahnya ketika dia usia 3 tahun. Dia antara ingat dan gak ingat. Tapi ada sebuah ingatan di bawah sadar dia bahwa ada kekerasan yang dilakukan oleh papanya, figur yang dia cintai dan hormati, kepada mamanya, figur yang juga sama dia cintai dan dia hormati. Ayah dan ibu itu adalah balance energi yang membentuk setiap anak. Ayah energi pulse, itu animus dalam sains, lalu ibu itu adalah energi pradana, itu adalah anima dalam keilmuan sains. Energi anima yang seimbang membentuklah anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang punya determinasi yang tinggi, bisa menjadi pemimpin di areanya, punya kepercayaan diri, punya visi. Itu karena pembentukan di masa kecilnya, pola asuhnya itu balance antara ibu dan ayah. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika salah satu orang tuanya nggak ada karena bercerai, karena meninggal, dan sebagainya. Sama seperti saya, ayah meninggal ketika saya usia 10 tahun. Ini yang membuat kita mendalam, mempelajari, karena diri sendiri kawin awalnya. Energi itu hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Tentu dengan banyak teknik yang bisa kita dapatkan dari keilmuan. Akhirnya saya bertemu dengan pengetahuan yang menceritakan bahwa di Bali namanya purusa perdana. Kalau dalam keilmuan namanya energi anima dan animus, feminin, maskulin. Nah, jika ini tidak balance, itulah yang melahirkan adiksi. Jika ini tidak balance, itulah yang melahirkan kenapa ada anak perempuan yang tomboy, kenapa ada anak laki yang terlalu feminin. Banyak. Oke. Dicatat tidak ada sesuatu yang salah. Yang ada adalah sesuatu itu beri makna ulang. Oke. Nah, Wow. Itu yang Menarik sekali. Jadi memang berarti umur anak-anak berarti 0 sampai 10 ya tadi ya, yang mesti harus diwaspadai ya. Berarti anak yang kawin belum sampai, berarti harus diwaspadai. Ada yang 2. Ya, tapi kalau memang sudah terjadi berarti itu dengan self love dia bisa merestart lah istilahnya ya, merestart ininya dia untuk di bawah sadarnya untuk agar tidak trauma lah kayak begitu ya, kurang lebih. Oke. Keren. Harapan besar untuk para orang tua. Kan kita ini lucu ya, jadi mengasuh anak itu kan sebetulnya pekerjaan yang sangat berat untuk orang tua. Yang paling berat, nggak ada tolak ukur, nggak ada kampusnya untuk itu, nggak ada bachelor degree-nya kan untuk itu, nggak ada tuh orang tua kursus parenting dulu baru menikah. Yang banyak terjadi kan kecelakaan menikah, nanti ngasuh anaknya perang. Betul. Nah, generasi seperti apa yang akan lahir jika di dalam rumah itu justru terjadi pertikaian antara ibu dan ayah? Jadi self love ini kenapa diberi nama Mulat Sarira di Bali ya? Karena kita kembali ke dalam. Mendamaikan diri adalah mendamaikan sebuah keluarga. Mendamaikan sebuah keluarga adalah mendamaikan sebuah banjar. Mendamaikan sebuah banjar adalah mendamaikan desa itu sendiri dan semakin besar. Jika selama ini kita berharap bahwa negara ada, pemerintah ada untuk memperbaiki kondisi kita balik sebetulnya. Setiap individu punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Agent of change itu adalah. Jadi harapan besarnya sih itu sebetulnya. Kita semua Mulat Sarira, kita semua kembali kemana ke dalam. Keluar, memperbaiki dari dalam. Kan di Putri Bali itu sebetulnya kawin. Ya. Nanti PR Wajro nanti untuk Putri Bali ya,
gimana caranya supaya ini ya, nanti kita range ya. Range ya. Minta waktunya Jero nanti. Jero, kita nggak terasa nih sudah menjelang di penghujung acara dan karena kalau misalnya lewat nanti kalian nggak bisa save videonya. Jadi satu ini lagi kira-kira apa motivasi Jero untuk buat apa istilahnya pesan-pesan moral buat adik-adik yang di bawahnya kita lah maksudnya yang bisa mereka lakukan agar bisa menjadi generasi yang bisa menjaga Nusantara ini dengan baik nanti ke depannya. Putus-putus Kak Win. Oh, jadi saran atau motivasi Jero kepada adik-adik yang di bawah usia ini ya, maksudnya usia muda ini untuk bisa tetap menjaga Nusantara tercinta ini ke depannya. Kedengeran? Kayaknya ini ya agak freezing. Agak freeze ya, anunya Jero ya. Halo, ya, Jero gambarnya freeze. Oke, mungkin ada sedikit gangguan koneksi ya. Oke. Iya. Gimana pertanyaannya? Jadi Jero memotivasi adik-adik yang ada di Bali ini terutama ya, yang muda-muda ini bagaimana mereka bisa melakukan swadharmanya dan tanpa lupa untuk tetap menjaga Nusantara tercinta ini. Cukup jelas? Baik. Iya. Oke. Buat adik-adik ya, lagi live ini atau mungkin nanti ditayangkan di YouTube. Jadi pesannya satu, percaya kepada diri. Percaya kepada diri itu tidak selalu apa yang kita tampilkan di luar. Karena ada dua hal, ada namanya citra diri, ada namanya konsep diri. Yang lebih penting sebetulnya adalah konsep diri. Bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita memposisikan diri kita di hati kita sendiri. Itu yang pertama. Kalau citra diri itu adalah apa yang kita tampilkan keluar, supaya bagaimana orang melihat kita, supaya kita dianggap orang yang ceria, orang yang berdiam, orang yang apa. Nah, dua hal itu kita mesti pahami. Pesannya adalah percaya kepada diri dari dalam. Percayai bahwa tubuh kita juga terdiri dari dari energi, ada banyak sekali intuisi yang bisa kita dapatkan, jalan mana yang tepat dalam kehidupan. Contohnya ngambil jurusan, mau kuliah di mana, mulai dari hal paling kecil, mau pilih kampus di mana, jurusan apa. Coba deh ngobrol sama diri sendiri. Tidak memilih sebuah kampus hanya karena ikut-ikutan, oh ini lagi tren, oh apa, dan lain sebagainya. Tapi betul-betul karena panggilan dari dalam. Jadi berusaha untuk melakukan nah, self-love itu adalah kita mencintai diri kita. Namanya cinta tuh kayak apa sih? Kita dekat sama diri kita, kemudian kita lembut sama diri kita, kayak kita pacaran sama diri kita gitu lah. Kita dekat, kita lembut, kita ngobrol, kita terbuka, kita jujur, dan kita berani. Nah, dalam proses self-love itu nanti ada banyak videonya, bisa dilihat di YouTube Self-Love Bali. Okay. Ada banyak tips dibagikan di sana, bukan hanya tips untuk self-love, bahkan juga tips untuk public speaking. Jadi intinya adik-adik ya percaya kepada diri dan lakukan apa yang menurutmu benar dan pertanggungjawabkan. Jangan sampai mulai sesuatu tidak menyelesaikannya, itu namanya tidak bertanggung jawab. Ketika kita tidak bertanggung jawab, yang kecewa pertama kali bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Maka kita akan semakin renggang dengan diri kita sendiri dan itu akan memerlukan proses yang panjang lagi untuk menemukan life calling sesungguhnya. Life calling alias swadharma. Jadi contohnya nanti akan ada Putri Bali, adik-adik yang merasa terpanggil ikut saja karena ada banyak sekali ilmu gratis yang dibagikan di sana. Bayangkan kalau kita mendatangkan trainer itu bayarnya mahal. Nah dari Yayasan Putri Bali. Oke.
Ya. network, dapat belajar, dapat pengalaman, dapat hadiah pun banyak hal. Jadi selamat melakukan apa yang dia benar dan belajar. Oke. Terima kasih banyak, Jero. Ini kayaknya kita udah lewat banyak waktunya. Kawin mesti harus segera mengakhirinya. Jadi sebelum kawin tutup, kami ucapin terima kasih kepada Fasaka Bali, kemudian DPD Asparipi Bali, kemudian Bali Pageant, 18 News, kemudian Flowlons Decoration, Wakama, sama Wi Surya tentunya ya. Jadi Jero, terima kasih waktunya. Kawin harus segera tutup karena kalau nggak tutup ini video nggak bisa disimpan nanti biar bisa dipakai sama teman-teman yang lain yang belum sempat melihat pada hadir pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Jero atas waktunya dan buat teman-teman juga terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dan semoga semuanya bermanfaat buat kita semua dan kita akhiri dengan panjali Om Santi 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 Om. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang, mohon maaf kalau ada yang salah kata dan sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa. Makasih Jero.